Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan Monica Safira NIM 2019-072 dan Titania Praiti NIM 2019-075 akan mempresentasikan mengenai indikator penilaian aplikasi. Aplikasi yang kami pilih yaitu aplikasi Traveloka dan Tiket.com. Traveloka adalah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, akomodasi, aktivitas dan gaya hidup, serta keuangan. Sebagai lifestyle super app di Asia Tenggara, Traveloka memiliki portofolio produk yang lengkap, meliputi layanan transportasi seperti tiket pesawat, bus, kereta api, sewa mobil, antar jemput bandara, serta berbagai pilihan akomodasi, termasuk hotel, apartemen, guest house, homestay, resort, dan villa. Operating System pada aplikasi Traveloka. Yang pertama, Traveloka App dapat di-download di Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store atau iOS untuk pengguna Apple secara gratis. Yang kedua, untuk menginstal Traveloka App di Android, perangkat Anda harus memiliki minimal Android Operating System atau OS. Pastikan juga perangkat Anda terhubung dengan jaringan 3G atau Wi-Fi yang stabil. Yang ketiga, untuk menginstal aplikasi Traveloka App di iOS, perangkat Anda harus memiliki minimal iOS 7. Pastikan juga perangkat Anda terhubung dengan jaringan 3G atau Wi-Fi yang stabil. Yang keempat, untuk saat ini, Traveloka App hanya tersedia untuk Android dan iOS. Untuk sistem operasi lainnya, silakan mengakses Traveloka via desktop atau mobile web. Negara pendiri aplikasi Traveloka yaitu Indonesia. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Didirikan pada tahun 2012 oleh 3 orang, yaitu Ferry Nardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Traveloka yang merupakan salah satu perusahaan rintisan startup berstatus unicorn asal Indonesia ini mengembangkan layanannya pada pemesanan tiket kereta api, bus, penyewaan mobil, hingga aktivitas wisata. Sejak tahun 2015, Traveloka mulai berekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara, kelima negara yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Di sini ada beberapa indikator penilaian aplikasi Traveloka. Yang pertama mengenai sistem informasi dan strategi kekuatan kompetitif porter. Yang pertama ada kemudahan new enters atau pesaing baru masuk ke pasar. Penilaiannya yaitu tidak mudah, karena memerlukan distribusi pemasaran dan jaringan yang luas. Selain itu, perusahaan ini sudah memiliki hak paten atau merek dagang yang sudah dikenal oleh banyak orang. Yang kedua yaitu ada jumlah pemasok, di sini tinggi, karena kekuatan supplier rendah dikarenakan banyak terjadi persaingan. Yang ketiga ada kekuatan konsumennya rendah, karena Traveloka sudah menetapkan harga yang sudah ditentukan. Dan yang keempat ada keberadaan produk substitusi atau produk penggantinya kecil, karena sulitnya barang substitusi untuk masuk dalam pasaran ini. Indikator penilaian aplikasi yang selanjutnya yaitu sistem informasi dan strategi. Pada strategi kompetitif yaitu ada 4. Yang pertama, menggunakan strategi diferensiasi. Ya, aplikasi Traveloka menggunakan strategi diferensiasi. Alasannya yaitu karena perusahaan ini telah menyediakan berbagai layanan seperti tiket transportasi, layanan kecantikan, dan layanan finansial. Yang kedua yaitu menggunakan strategi low-cash. Ya, aplikasi Traveloka menggunakan strategi low-cash, yaitu dengan perusahaan menawarkan berbagai promo harga terhadap konsumen. Yang ketiga, menggunakan strategi niche market. Pada aplikasi Traveloka tidak menggunakan strategi niche market karena perusahaan ini tidak berfokus pada satu layanan saja, namun ada berbagai layanan yang diberikan. Yang keempat ada
menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan supplier dan konsumen. Ya, aplikasi Traveloka menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Alasannya sendiri karena perusahaan ini menyediakan fitur penilaian atas kepuasan konsumen. Ini merupakan beberapa contoh dari indikator penilaian pada sistem informasi dan strategi bagian strategi kompetitif. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu dengan menggunakan strategi diferensiasi. Di gambar tersebut terdapat beberapa layanan yang diberikan oleh Traveloka. Yang kedua, menggunakan strategi low cash, yaitu aplikasi Traveloka memberikan promo kepada konsumen. Yang ketiga, menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier, yaitu pada aplikasi Traveloka sendiri memberikan suatu kolom penilaian yang diberikan kepada konsumen sehingga konsumen bisa memberi tanggapan atau penilaian atas layanan yang diberikan oleh Traveloka sendiri. Penilaian aplikasinya selanjutnya yaitu sistem informasi dan etika. Di sini ada 2 indikator penilaian. Yang pertama, komponen US Federal Trade Commission atau FTC dan Fair Information Practices atau VIP yang digunakan. Pada aplikasi Traveloka yaitu menggunakan pilihan atau persetujuan prinsip inti. Alasannya, Traveloka memberikan pilihan kepada konsumen untuk menonaktifkan pilihan cookies apabila konsumen tidak bersedia. Yang kedua yaitu menggunakan pelaksanaan. Alasannya sendiri yaitu Traveloka menyediakan layanan pertanggungjawaban atas data privasi. Indikator penilaian yang kedua yaitu menggunakan konsep dasar analisa etika. Pada aplikasi Traveloka sendiri menggunakan pertanggungjawaban dengan alasan adanya pertanggungjawaban dari pihak Traveloka seperti biaya dan kewajiban yang harus dilakukan karena keputusan yang diambil. Berikut ini merupakan bukti dari indikator penilaian aplikasi pada Traveloka. Pada indikator pertama, komponen US Federal Trade Commission atau FTC, Fair Information Practice atau FIP. Pada penilaian itu, Traveloka memilih pilihan atau persetujuan yaitu memberikan pilihan kepada konsumen untuk menonaktifkan pilihan cookies apabila konsumen tidak bersedia. Yaitu buktinya harap menonaktifkan pilihan cookies apabila Anda menginginkan kami untuk menghentikan fitur cookies. Yang kedua ada menggunakan konsep dasar analisis etika. Pada aplikasi Traveloka menggunakan pertanggungjawaban, yaitu adanya pertanggungjawaban dari pihak Traveloka seperti biaya dan kewajiban yang harus dilakukan karena keputusan yang diambil. Indikator penilaian aplikasi selanjutnya itu mengamankan sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas melalui autentikasi tidak ada. Keberadaan kewajiban privasi, ya. Traveloka menggunakan kebijakan privasi. Alasannya karena Traveloka sudah membuat kebijakan privasi perusahaan dan konsumen. Yang ketiga, penggunaan digital sertifikat. Ya, Traveloka menggunakan digital sertifikat. Alasannya perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat SG Clean dari pemerintah Singapura. Indikator penilaian aplikasi Traveloka selanjutnya yaitu mengamankan sistem informasi ada 3. Manajemen identitas melalui autentikasi, penilaiannya tidak ada. Yang kedua yaitu keberadaan kebijakan privasi, iya, karena Traveloka sudah membuat kebijakan privasi perusahaan dan konsumen. Yang ketiga penggunaan digital sertifikat, ya, pada aplikasi Traveloka menggunakan digital sertifikat yaitu alasannya perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat SG Clean dari pemerintah Singapura. Berikut ini merupakan bukti dari indikator penilaian aplikasi mengamankan sistem informasi. Yang pertama, keberadaan kebijakan privasi, yaitu Traveloka sudah membuat kebijakan privasi perusahaan dan konsumen seperti kebijakan yang dibuat yaitu data pribadi yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakan informasi Anda, berbagai data pribadi, dan yang lainnya.
Selanjutnya, penggunaan digital sertifikat. Di situ terdapat bukti bahwa Traveloka mendapatkan sertifikat SJ Clean dari pemerintah Singapura. Indikator penilaian aplikasi selanjutnya yaitu cloud computing. Jenis platform cloud computing yang digunakan pada aplikasi Traveloka sendiri yaitu Infrastructure as a Service atau AWS. Alasannya, Traveloka menggunakan layanan AWS di Indonesia yang memberikan manfaat untuk memperluas pasar dengan membawa produk baru lebih cepat. Dasar-dasar intelijen bisnis, penggunaan data mining, text mining, atau web mining. Pada dasar-dasar intelijen bisnis kami tidak menemukan. Selanjutnya, Social Media Information System. Strategi media sosial yang digunakan pada aplikasi Traveloka sendiri yaitu komunitas. Alasannya, karena Traveloka menggunakan strategi marketing melalui media sosial. Merupakan bukti dari indikator penilaian aplikasi cloud computing, di mana aplikasi Traveloka sendiri menggunakan Infrastructure as a Service atau AWS. Pada buktinya, Denny Gautama, VP of Engineering Traveloka, menjelaskan dengan menggunakan AWS, manfaat yang didapatkan adalah bisa membawa produk baru ke pasar lebih cepat dari sebelumnya, bisa mengerjakan lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha, serta menciptakan keluasan, scalability, keandalan, dan keamanan. Yang selanjutnya ada strategi media sosial yang digunakan pada Traveloka sendiri yaitu komunitas. Buktinya promosi melalui media sosial seperti pada gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu tiket.com. Tiket.com merupakan sebuah situs booking dan tiketing online yang menyediakan segala kebutuhan travel seperti booking hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, sewa mobil, dan kebutuhan entertainment seperti konser dan film bioskop. Tiket.com yang merupakan PT Global Ticket Network memiliki visi untuk menjadi situs one-stop travel and entertainment terbaik di Indonesia. Operating System Tiket.com. Tiket.com dapat diakses melalui komputer desktop dengan menggunakan browser seperti Google Chrome, Firefox, dan Safari. Tiket.com juga dapat diakses dari smartphone dengan mendownload aplikasinya di Google Play Store bagi pengguna sistem operasi Android dan di App Store bagi pengguna sistem operasi iOS. Negara pembuat. Perusahaan ini berbasis di Indonesia dan dibangun pada bulan Agustus 2011. Pada Agustus 2011, beberapa anak muda yang memiliki ketertarikan di bidang bisnis perjalanan ingin mewujudkan mimpi mereka untuk memajukan pariwisata di Indonesia dengan mendirikan Tiket.com. 4 anak muda ini adalah Wenas Agus Setiawan, Dimas Surya Sayaputra, Natali Ardianto, dan Mikael Gairi Urdarsa. Selanjutnya yaitu mengenai indikator penilaian aplikasi. Yang pertama yaitu sistem informasi dan strategi, kekuatan kompetitif porter. Yang pertama kemudahan new entrants atau pesaing baru masuk ke pasar. Penilaiannya tidak mudah karena memerlukan distribusi pemasaran dan jaringan yang luas. Selain itu perusahaan ini sudah memiliki hak paten atau merek dagang yang sudah dikenal oleh banyak orang. Yang kedua, jumlah pemasok. Penilaiannya banyak. Jika jumlah pemasok banyak, maka kekuatan supply rendah karena banyaknya persaingan yang terjadi. Yang ketiga, kekuatan konsumen. Kekuatan konsumen yang dimaksudkan yaitu kekuatan daya tawar pembeli atau konsumen. Penilaiannya rendah karena tidak ada penawaran yang diberikan oleh perusahaan ini. Yang terakhir yaitu keberadaan produk substitusi atau produk pengganti. Penilaiannya kecil karena sulit masuknya barang substitusi atau barang pengganti. Selanjutnya yaitu mengenai indikator penilaian aplikasi, sistem informasi, dan strategi kompetitif. Yang pertama yaitu menggunakan strategi diferensiasi. Penilaiannya iya, karena Tiket.com ini telah menyediakan berbagai layanan seperti tiket transportasi, sewa mobil, peduli lindungi, namun layanan yang diberikan tidak sebanyak Traveloka. Yang kedua yaitu menggunakan strategi low cost. Iya, karena perusahaan menawarkan berbagai promo harga terhadap konsumen.
Yang ketiga, menggunakan strategi niche market. Tidak, karena Tiket.com menyediakan berbagai layanan konsumen dan tidak menjual produk atau layanan sejenis. Yang terakhir yaitu menggunakan strategi memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Iya, karena perusahaan ini menyediakan fitur penilaian atas kepuasan konsumen. Berikut merupakan contoh atau bukti bahwa Tiket.com menggunakan strategi kompetitif. Yang pertama yaitu menggunakan strategi diferensiasi. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa Tiket.com menawarkan berbagai layanan seperti tiket hotel, tiket pesawat, sewa mobil, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Tiket.com memberikan fitur penilaian terhadap konsumen atas pelayanan yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu menggunakan strategi low cost. Tiket.com memberikan promo kepada konsumen pada momen atau waktu tertentu. Selanjutnya yaitu indikator penilaian aplikasi pada sistem informasi dan etika. Yang pertama yaitu komponen US Federal Trade Commission (FTC) Fair Information Practice (FIP) yang digunakan. Tiket.com menggunakan komponen persetujuan dan pelaksanaan karena Tiket.com memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyetujui atau tidaknya adanya cookies. Yang kedua yaitu penggunaan konsep dasar analisis etika. Konsep yang digunakan oleh Tiket.com yaitu pertanggungjawaban dan hukum. Tiket.com akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian terhadap konsumen melalui layanan pengaduan yang tersedia. Tiket.com menegakkan hukum yang ada di Indonesia apabila terjadi pelanggaran etika. Berikut merupakan contoh atau bukti bahwa Tiket.com menggunakan sistem informasi dan etika. Tiket.com menggunakan komponen persetujuan yaitu Tiket.com memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengatur browser untuk menerima atau tidak menerima suatu cookies. Berikut merupakan contoh atau bukti penggunaan konsep dasar analisis etika yang dilakukan oleh Tiket.com. Tiket.com memberikan penegakan hukum yang berlaku bagi perusahaan maupun konsumen apabila ada pelanggaran kode etik yang diberikan. Selanjutnya yaitu mengenai indikator penilaian aplikasi mengamankan sistem informasi. Yang pertama yaitu manajemen identitas melalui autentikasi. Penilaiannya tidak ada. Yang kedua, keberadaan kebijakan privasi. Penilaiannya ada karena Tiket.com sudah membuat kebijakan privasi perusahaan dan konsumen. Yang ketiga, mengenai penggunaan digital certificate. Penilaiannya tidak ada. Selanjutnya mengenai cloud computing. Jenis platform cloud computing yang digunakan. Mohon maaf, kelompok kami belum menemukan adanya bukti atau informasi mengenai cloud computing, maka dari itu kami mengosonginya. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar intelligent business, penggunaan data mining, text mining, atau web mining. Mohon maaf, kelompok kami juga belum menemukannya, jadi kami mengosonginya. Yang terakhir yaitu Social Media Information System, strategi media sosial yang digunakan, yaitu menggunakan strategi komunitas, karena Traveloka menggunakan strategi marketing melalui media sosial yang secara menyeluruh dan luas. Selanjutnya yaitu mengenai keberadaan kebijakan privasi yang ditetapkan oleh Tiket.com. Tiket.com memberikan kebijakan privasi kepada konsumen seperti pada gambar di atas, maka dapat dibaca atau dipahami oleh konsumen sebelum melakukan transaksi. Yang kedua yaitu bukti promosi melalui media sosial. Tiket.com menggunakan strategi promosi secara komunitas atau menyeluruh dengan promosi di berbagai media sosial. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.